Nah, kita sudah sampai di Big Joe Production. Dunia entertainment tidak terlepas dari peran kreativitas anak muda, termasuk Big Joe Production yang mengembangkan dunia multimedia di Kota Medan. Dan sebentar lagi kita akan cakap-cakap dengan John Sembiring, pemilik owner dari Big Joe Production, yang akan membagikan kiat-kiatnya bagaimana mengembangkan usaha multimedia di Kota Medan. Nah, saya Joy Bangun, mari kita saksikan cakap-cakap berikut ini. Shalom. Shalom. Wih, Ada Bang Joy ini. Aduh, Bang Joy ini. Ayo, silakan. akhirnya sampai juga di tempat Big Joe nih. Oke, sebuah waktu spesial akan kita berikan kepada penonton, mewawancarai seorang aktivis multimedia di Kota Medan. Aktivis ya. Oke, boleh kami masuk, Pal? Silakan, merdeka. Masuk. Oke. Di sini di tempat kita. Yoi, silakan. Oke, siap. Tuan rumah dulu lah. Oke, silakan. Oke, siap. Oke, silakan duduk Bang Joy. Oke. Aduh, akhirnya Akhirnya sampai datang juga di kantor ke Big Joe ini. markas. Markas. Ada apa nih Bang Joy? Enggak, hanya untuk berbagi kiat-kiat bagaimana mengembangkan industri multimedia ini, Bang. Siap Bang. Oke. Waduh, keren nih. Di sini ada batu bata. Nah, akhirnya kita dapat waktu dan tempat di tempat ini kita akan cakap-cakap dengan Bang John Sembiring, owner dari Big Joe Production. Ya Bang, apa kabar Bang? Sekali lagi. Baik Bang Joy, baik. Ini kesempatan besar bisa ngomong-ngomong dengan Bang Bang Joe. Joy ini biasa aja lah Bang, masa basi. Enggak, soalnya kan waktunya kan kalau nengok jadwal Big Joe di papan tulis itu kan kayaknya padat tuh Bang. Amin Bang. Jadi ini Bang, mungkin dari awal Bang ya. Dari awal kita cakap-cakap dengan Abang. Ketika memulai dunia multimedia ini dari mana Bang? Mungkin ini multimedia ini kan masuk dalam seni ya Bang. Jadi ya mungkin Abang menggeluti seni ini pertama kali di mana? Jadi awalnya dulu Bang sebenarnya bergelut di bidang seni, tapi bukan di bidang yang sekarang ini. Artinya bukan di bidang fotografi, video, multimedia lah segala macam gitu, bukan di situ. Tapi dulu seni musik lah. Itu Seni dimulai musik. dari mana Bang? Dari sekolah kah atau dari kuliah atau dari? Dulu dari sekolah lah, dari awal sekolah sampai berhenti sekolah, masuk sekolah lagi itu. Terus lulus SMA, diperdalam lagi lah musiknya. Intinya dulu cari duitnya di musik lah dulu. Memang hidup di musik awalnya. Nah, Abang pegang musik, pegang apa? Keyboard, gitar, atau? Ini adalah masa lalu Bang Joy. Kita cerita masa kini aja. Nah, maksudnya mungkin pemirsa, teman-teman pengen tahu dulu apa spesifikasi alat musiknya apa, atau mungkin gendang karo atau apa. Dulu bermusik lah Bang Joy. Makanya Abang kalau ke depan itu kan ada di pagar itu ada mural. Iya. Mural itu yang bikin teman kita itu Bang Bang Diki. Itu yang bikin teman kita Diki. Itu sebenarnya mural yang ada di depan kantor Big Joe itu ada ceritanya juga gitu. Jadi itu kan ada gambar mic vokal gitu ya. Terus ada gambar gitar. Terus ada gambar kamera foto, ada gambar kamera video. Jadi yang mic dan gitar itulah, itu masa lalu cari duitnya gitu. Terus foto video itulah yang sekarang. Sampai berkembang ke rental multimedia, segala macam, live streaming juga gitu-gitulah. Dan Abang mengembangkan musik ini dulu di mana Bang? Di Medan kah atau di kota lain atau gimana? Dulu awalnya di Medan, terus biasanya kalau dulu kita kan tahun 90-an itu Bang, pasti di Medan itu bermusiknya itu kalau udah mentok
pasti di Jakarta. Beda sama sekarang kan. Kalau sekarang kita main musik, ngeband di mana aja bisa. Karena tinggal rekam, bikin video, upload sosmed, YouTube udah aman kan. Kalau dulu kan kita memang muaranya itu tetap di Jakarta karena record label itu kan di sana. Jadi memang setelah agak mentok di sini, ke Jakarta lah gitu. Ke ibu kota, mengadu nasib. Di Jakarta Bang bergabung dengan grup-grup band atau dengan musisi di ibu kota, mungkin ada yang mungkin dikenal teman-teman siapa gitu Bang. Gitu ya. Sebenarnya kemarin pada saat kita ke Jakarta itu memang satu band. Band. Jadi cerita band gitu. Iya, iya. Iya. Mungkin kan Iya, sebelum bergerak ke Intermezzo multimedia, lah ya. intermezzo dulu sebentar. Jadi satu band dulu Bang Joy. Jadi satu band. Kita memang berangkat, pertama gitaris kita berangkat. Dia memang pindah ke sana sama keluarga. Terus disusulah kita, teman-teman yang lain. Jadi memang kita satu band ini pengen udah stay di sana gitu. Cari duit di sana, pengen main-main di kafe juga, recording segala macam gitulah. Kalau anak-anak band zaman dulu kan gitu, muaranya tetap recording, tapi cari duitnya di kafe. Karena kita kan memang biaya sendiri, jadi kalau kita nggak barengin dengan main di kafe, nggak makan kan gitu. Oke. Setelah itu, setelah di band, Abang memutuskan dunia multimedia, ini dunia gambar. Ya. Itu dimulai di saat kapan, Bang? Nah, kebetulan dulu Bang, setelah beberapa lama di Jakarta, kita angkat tangan nih Bang. Biaya hidup kan tinggi Bang. Terpaksa lah Bang, telepon ke Medan. Mak, aku pengen kuliah gitu. Itulah kira-kira. Padahal misi awalnya dulu memang nggak pengen kuliah ke sana. Tapi karena butuh biaya hidup, nah orang tua zaman dulu nggak bakal mau ngebiayain anaknya kalau nggak untuk sekolah gitu. Iya. Nah, jadi akhirnya aku memutuskan untuk kuliah Bang. Kuliah di UKI pada saat itu. Jadi Abang tamat SMA ke Jakarta bukan untuk kuliah ya? Bukan Bang. Dan diizinkan ya sama orang tua Karol nih ya, diizinkan untuk main band ke Jakarta setelah tamat SMA gitu. Mungkin pada saat itu diizinkan, pada saat itu Bang mungkin kan aku sering buat masalah mungkin kan. Jadi orang tua mungkin daripada buat masalah di sini kalau bikin masalahnya jauh-jauh kan udah nggak apa-apa lah. Ya nggak tahu ya, mungkin diizinkan atau terpaksa mungkin ya gitu-gitulah. Jadi setelah Abang memutuskan kuliah, di situ Abang kenal dunia digital ini? Belum. Belum. Tapi udah memang sempat suka foto dari dulu Bang. Jadi ada kamera mama kalau kita orang Karo bilang kan, paman. Dia dulu punya kamera analog. Itu mereknya aku masih ingat, Olympus itu. Tapi analog, itu sering aku pakai. Jadi lulus kuliah Bang, ini kita langsung cerita lulus kuliah lah. Lulus kuliah Bang, lulus kuliah aku main musik lah. Ke Bali gitu kan. Nah, pada saat main musik ke Bali, itu aku bawa kamera Bang. Kamera analog tadi. Jadi, misiku dulu Bang, ke Bali itu sebenarnya untuk dapat duit biar bisa jalan-jalan gitu. Jadi semua kawanku aku ajak patungan, aku punya kamera. Kalau beli film kan mahal. Jadi patungan lah beli kamera film, kita jalan, kita foto, kita jalan, kita foto. Dari situ mulai suka foto-foto. Nah, setelah kerja di Bali, mikir nih, kayaknya di sini nggak ada kemajuan. Ya, sekedar untuk kerja aja gitu. Di Medan maksudnya? Di Bali. Oh, di Bali. Kurang seru lah. Karena kalau kita hidup di Jakarta kan, Bang, banyak tantangan gitu kan, seru lah. Akhirnya, Bang, memutuskan untuk balik lagi ke Jakarta gitu. Pas balik ke Jakarta, di Jakarta lah cari-cari kerja nih Bang. Kali ini nggak pengen kerja di industri musik gitu. Karena udah jenuh juga kan mungkin. Terus cari-cari bidang lain lah. Pada saat itu di dekat kosku kebetulan ada pemret Bang. Kos juga pemret satu majalah. Aku nggak tahu, nggak kenal dia siapa, dia juga nggak kenal aku siapa.
Cuman pada saat itu kan aku gondrong. Kerjaanku itu setiap pagi bang, beli koran Kompas, cari loker. Kenapa koran Kompas? Cuman di koran Kompas lah pada saat itu lowongan kerjaan yang serius gitu. Yang lain, kalau koran-koran lain itu kebanyakan ada daftar inilah, ada itulah. Wah, nggak jelas. Jadi pada saat aku beli, aku ingat itu harinya hari Minggu. Sampai sekarang aku ingat itu hari Minggu aku beli koran Kompas karena biasa koran Kompas hari Minggu yang paling banyak iklan lowongan kerja loker. Pada saat pulang aku papasan sama pemret ini. Aku nggak tahu dia pemret. Awalnya kan dia bilang, "Hei, iya bang, kos di mana?" Katanya, "Di situ dekat." Dia langsung bilang gini, "Kamu bisa nulis tentang ini nggak, musik-musik gitu?" Mungkin karena dia bilang gondrong kan. Dia butuh katanya. Bisa pak. Saya ini kerja di majalah ya, dia ceritain lah. Nah aku pada saat itu kan, bang nggak ada ini loh, nggak ada apa namanya, nggak ada memang. Aku pada saat itu nggak ada basic jurnalis atau foto segala macam nggak ada. Tapi pada saat kuliah kan memang kalau sastra adalah dikit-dikit mengarang kan paling kan. Nah, terus akhirnya dia bilang langsung pada saat itu, "Kalau kamu bisa, boleh nggak sore ini langsung ke kantor?" katanya. Langsung hari itu juga. "Noh, boleh pak." Udah minta alamat kantor sama nomor telepon kan. Akhirnya aku telepon lah kawanku Bang Joy. Ada kawanku wartawan senior lah. Dulu di Medan dia wartawan SIP juga. Namanya Ken. Dia kalau nulis itu biasa Ken Rimba gitu kan. Kalau dulu Ken Norton. Dia ini kan memang dari dulu, dari Medan pun udah memang itu terus kerjanya gitu. Jurnalis, ya wartawan, ya fotografer, semua di babat dia. Aku telepon dia. "Nak, aku dapat kerjaan nih, aku ceritain lagi gini. Bisa bantu nggak?" "Loh, ayolah kita gas aja," katanya, kita garap katanya. Akhirnya pada saat itu hari Minggu, kami sama itu bang, ke kantor si bos itu. Kantornya daerah Jatinegara pada saat itu, ya udah disitulah. Aku memang nggak ngerti apa-apa, jadi banyak dibantu sama si Ken lah. Dari awal aku kenal dunia jurnalis itu, si Ken ini banyak membantu. Kadang kita mentok habis ide, dia kayaknya ngetik cerita itu gampang aja, kayak makan gitu. Kita kan mesti mikir dulu apalagi mentok. Dia enggak. Makanya ini orang makan apa ini pikir. Dia banyak membantu lah. Nah dari situlah dulu Bang Joy mulai bersentuhan dengan fotografi. Akhirnya kenapa jadi suka foto? Dulu kan Bang Joy kalau reporter itu kita habis liputan, ngetik lagi di kantor, store berita, ngedit lagi bahasanya. Kalau fotografer kayaknya kok lebih simple gitu kan. Lah. Habis moto, copy file, habis pulang. Iya. Tapi dulu memang awal-awal nggak copy file lah. Apa kita dulu ya? Scan film ya, dulu. Scan pakai print. Iya, betul. Scan film dulu. Di-scan berapa, di-scan dulu gitu. Tapi sebelum scan pun dulu kita mesti ke tukang ini, Bang Joy. Bikin negatifnya? Bikin negatif. Setelah itulah baru muncul scanner. Awal-awal dulu, awal pertama kali, scanner pun itu udah era 2000 berapa ya? 2005 apa? Sebelumnya itu kan nggak. Kalau aku dulu pakai scanner bang, 2016 itu. Oh, 2006 pakai. Iya, mulai itulah. Sebelumnya itu kan memang nggak ada scanner. Langsung dicuci. Betul. Kita main feeling aja. Waktu itu setelah jadi penulis di sana, Iya. langsung kamu jadi fotografer atau bagaimana? Berproses lah pasti. Berproses ya. Berproses. Jadi ya sekalian jurnalis, sekalian fotografer juga gitu. Dan setelah itu bagaimana? Apa yang membuat kamu tiba-tiba move
Bukan moving. Moving kayak apa namanya, berguling-guling gitu. Move dari Jakarta ke Medan. Iya, sebenarnya faktornya pastinya banyak lah. Salah satunya ya jenuh juga. Jenuh dalam artian, ya kita terus terang aja, kegagalan dalam berproses di sana. Kalau menurutku itu kegagalan karena eh, kurang lebih 10 tahun di sana banyak banyak rencana gol-gol yang aku rencanakan nggak nyampe gitu. Makanya pada saat itu aku mikir, ini jangan-jangan memang harus ada ada opsi lain gitu atau bidang lain yang aku pegang karena dari dulu Pal memang eh, aku nggak takut untuk hidup dinamis dalam artian mesti satu bidang terus enggak gitu. Tapi bukan berarti aku nggak ini juga aku mau pegang banyak-banyak enggak. Tapi kalau kira-kira ini nggak 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 menjanjikan ya udah gitu. Terus berarti kerjaan terakhir di Jakarta dulu ya sebagai fotografer itu ya, di media itu ya? Atau ada lagi kerjaan lain sebelum transisi ke Medan? Ada. Yang jelas pada saat sebelum transisi ke Medan masih tetap berhubungan dengan musik, tapi udah di situ udah nggak sebagai player lagi, tapi manajemennya lah, manajemen. Ada nge-manage beberapa band lah gitu kan. Ada nge-manage beberapa band, terus ya ngurus-ngurusin pada saat itu kan lagi marak nih Bang Joy, RBT kan. Oh, oke. Ringback Tone. Dulu setelah keluar dari majalah, aku sempat kerja di CP, content provider. Jadi kan jadi tahu itu gimana linknya untuk masukin lagu ke provider biar jadi RBT Ya, gitu, RBT, ada linknya. Jadi sempat ngurus-ngurus gitulah. Jadi kan kita dapat berapa persen gitu dari RBT. Ya gitu-gitulah. Intinya di manajemennya Bang Joy. Di manajemen ya. Iya. Dan ketika pulang ke Medan, apakah langsung memulai usaha ini atau coba usaha yang baru lagi? Usaha yang lain lah, baru tapi yang lain dari multimedia gitu Bang, atau langsung? Jadi gini Bang Joy, dulu pada saat ke Medan ini pun aku sebenarnya ada teman dulu, Gary namanya, Gary. Dia lagi di Jakarta kan. Dia bilang, ayo Brat, di Medan gini-gini, wedding gitu. Nah, kita kan mikir nih gitu. Gimana, jelas enggak gitu. Jadi aku dari dulu memang Bang Joy nggak terlalu fokus satu bidang gitu. Tapi masih berhubungan. Ini kan seni-seni juga gitu semuanya. Jadi dulu awalnya hijrah lah ke Medan. 2009. Nah, 2009. Di kepala kan ini udah ada nih nama temen tadi tuh si Gary kan. Sampai di Medan hubunginlah dia. Dari dialah aku banyak belajar gimana wedding di Medan itu. Bang Joy. Karena kita dulu kan kalau di sana itu nggak banyak, paling di sana kebanyakan itu ya wedding biasa akad resepsi. Kalau di Medan ini kan multicultural, banyak kali culture-nya. Sampai sekarang pun kita udah di tahun 2021 kalau ada orang nanya price list, kita tanya dulu kan. Ini adat apa? Misalnya adat Toba, oh berarti kita udah tahu nih 1 hari ini weddingnya. Karo, oh 2 hari nih gitu kan. Simalungun, sebagainya gitu-gitulah kira-kira. Terus ketika memulai usaha ini, apakah ya mungkin nama tiba-tiba ada Big Joe nih. Big Joe mungkin tidak identik dengan saya karena saya Tall Joe. Joe yang tinggi, bukan Joe yang besar. Mungkin ada makna dari ketika mengambil nama Big Joe ini. Abang ambil inspirasinya dari mana Bang atau gimana?
dulu ini aja Bang Joy. Dulu ada punya usaha juga dulu. Punya usaha. Usaha warnet dulu. Sekarang udah kolaps lah. Jadi ya itu, dari dulu kan aku memang Bang, ibarat kolam, aku nggak mau nih pancingnya satu nih. Ah. Ya ini kan kolamnya udah tersedia gitu. Aku siapin pancing beberapa gitu. Jadi kalau yang ini lagi dapat, yang ini nggak dapat nggak apa-apa, tetap ada yang lain gitu backup. Jadi memang dari dulu udah itu. Jadi pada saat pulang untuk mengisi kekosongan di wedding, kan dulu wedding masih sepi Bang. Sepi lah, siapa si John gitu kan. Siapa, nggak ada yang kenal aku Bang kan gitu kan. Awal-awal yang lain kan udah punya nama semua, kita nggak ada yang kenal siapa kita kan. Nah itu untuk mengisi kekosongan aku bikin usaha itu Bang, bikin usaha warnet. Nah lagi mikir-mikir nama apa yang cocok. Nah itu temanku ada namanya Timar itu, Timar Kaban. Dia bilang udah kasih nama apa Big Joe aja. Mungkin dia ingat atau enggak, tapi aku masih ingat itu. Kasih nama Big Joe aja dia bilang. Dulu aku mau bikin Bijo atau apa gitu. Bijo mungkin. Big Joe aja udah John katanya. Oh iya ya udahlah bikin aja. Nah, bikin akhirnya berjalanlah warnet dengan usaha foto. Tapi dulu foto ini sebenarnya belum nama Big Joe. Karena masih jalan sama kawan tadi tuh. Si kawan-kawan kita ada beberapa kawan lah dulu belum bikin brand sendiri. Karena kan di sini kita belum dikenal orang gitu. Akhirnya seiring dengan waktu, aku pun lupa tepatnya kapan, tetap di foto tapi jadilah si Big Joe ini juga aku pakai untuk brand foto gitu. Jadi dulu abang langsung memulai usaha ini atau jadi freelancer fotografer dulu? Oh, freelancer Bang. Jadi ada orang yang manggil kita jadi fotografer gitu? Iya, iya. Dulu awalnya Bang, dari awal itu aku nggak membatasi diri. Bahkan awal dulu gini nih, si temanku tadi, si Gary dapat job video. Dia bisa foto, dia bisa video, joker lah. Dia bisa video. Dulu kan fotografer itu masih butuh lampu kan. Nah, Brad, mau nggak Brad? Tapi ini job megang lampu katanya. Nggak apa-apa. Aku bilang Pal. Jadi ya udah aku megang lampu. Dia yang syuting aku megang lampu. Nah di situ aku belajar gitu. Gimana? Pada saat itu dapat wedding lah adat Batak Toba kan. Ya dari situ tahu. Oh gini. Ya sambil megang lampu sambil belajar gitu. Makanya sebenarnya ngelihat aku dari dulu Bang Joy ngelihat kerjaan itu bukan dari apa yang ku kerjakan sekarang gitu. Tapi misalnya kan aku pada saat itu orang mungkin mikir kau mau nggak jadi tukang lampu? Megang lampu, dibayar megang lampu aja gitu. Padahal kita bisa dapat banyak. Ya itu tadi aku ngelihat gitu. Oh, aku bisa tahu ini gitu. Apa nanti momen-momen yang penting dari rumah, Marsi Buah-Buahi. Terus, oh sungkem, oh tukar bunga, baru ke gereja, oh dari gereja ke Wisma lagi. Oh di Wisma ada begini, ada begitu. Jadi tahu Bang Joy. Alurnya pun kita jadi tahu. Oh yang Mangulo sih ini dulu. Dari megang lampu video itulah Bang Joy. Aku jadi tahu alur cerita. Nah selanjutnya ada job foto lagi. Dapat wedding. Oh ini weddingnya pakai adat Jawa. Tapi udah campur Sumatera gitu. Puja Kesuma lah kan. Nah itu dari situlah Bang Joy. Itu kan mulai dari fotografer ya bang, fotografer freelance fotografer. Iya, coba Terus panggilan. tiba-tiba Big Joe ini bergerak maju, prosesnya gimana bang? Sehingga menguasai dunia multimedia. Kalau menguasai Bukan, dunia. artinya di dunia abang menguasai Abang ini multimedia lah. ulang Baik itu Jimmy Jeep, proyektor atau apapun Iya, itu iya, ada kayaknya di Big Joe. Cuma ya Amin. cuma yang terlarang lah mungkin nggak ada di Big Joe. Kita semua yang resmi-resmi Bang Joy. Halal ya. Jadi itu tadi Bang Joy. Balik lagi ke kolam tadi tuh.
Ini kan kolam kita tetap nih satu. Ya, balik lagi. Pada saat itu kan job foto itu Bang Joy. Seminggu mungkin kita bisa dapat itu 3 atau 4. Katakanlah gitu kan, 3 atau 4 job nih. Itu paling banyak Bang Joy. Ini kan banyak waktu luang nih Bang Joy kan. Mikir apa lagi nih gitu. Nah, pada saat itu kita kalau mau invest alat untuk multimedia besar Bang Joy. Betul. Besar. Nah, dari situ aku mikir ini kayaknya aku harus cari orang nih. Cari orang yang punya alat. Kita nggak punya alat kan. Cari orang yang punya alat. Nah, akhirnya setiap main nih Bang Joy, setiap ngejob gitu, aku jumpai yang punya alat. Pesta selesai Bang Joy, aku tahu. Aku tunggu itu Bang Joy, acara selesai. Misalnya wedding nih, aku tunggu nih. Wedding yang di situ ada terpajang proyektor. Tunggu nih. Oh, yang punya sini. Kenalan. Wedding ada yang punya Jimmy Jeep. Tunggu pesta selesai, dia bongkar, kenalan. Udah, kenalan lah. Akhirnya setelah kenalan, ya kita bilang Bang Joy, aku ada rental multimedia juga nih. Cuman barang yang ada di abang, aku nggak punya gitu. Padahal aku nggak punya apa-apa nih Bang Joy. Tapi misalnya abang lah punya Jimmy Jeep. Kebetulan barang abang aku nggak punya. Yang lain aku ada gitu. Padahal yang lain pun nggak ada gitu. Jadi rental itu kan. ketika dia telepon abang, Apa? ketika dia butuh, Loh, aku kan punya yang lain. Jadi abang punya Jimmy Jeep nih. ah, Aku bilang, bang, aku nggak punya Jimmy Jeep. Aku buka rental multimedia. Tapi yang lain aku punya. Sama yang punya proyektor, bang. Aku nggak punya proyektor, bang. Yang lain aku punya gitu. Abang bisa nggak kasih harga? Abang jual harga berapa? Katakanlah misalnya dia jual 2 juta. Aku langsung bilang, Bang Joy, 2 juta. Oke, bang, aku mau harga jual aku sama dengan harga jual abang. Bisa nggak gitu? Biar kita fair kan kerjasama. Kalau dia tetap harga jual rendah dari aku, ya aku mana bisa jualan bang. ya, Gitu. Akhirnya dia mau gitu. Akhirnya dia mau. Disitulah mulai terjadi bisnis itu. Tapi pada saat itu aku hanya ya itu istilahnya makelar lah katanya. Awalnya di bisnis multimedia itu. Begitulah kira-kira. Sampai akhirnya Bang Joy, kita pelan-pelan puji Tuhan belilah satu-satu. Sampai semuanya itu ada. Sebenarnya dunia multimedia ini bagaimana prospeknya di Medan, Bang? Kalau menurut abang, menurut pengalaman nih ya, apakah pemainnya banyak, apakah yang punya usaha itu banyak, atau kliennya banyak, atau gimana Bang? Prospeknya multimedia ini Bang Joy, ini menjanjikan, sangat menjanjikan. Dan pemainnya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi masih dikit lah pemainnya masih dikit dan teknologinya orang belum banyak tahu gitu. Contohnya live streaming lah. Pada saat dulu sebelum pandemi, kita udah mulai usaha itu Bang Joy. Iya. Kita udah terima job live streaming pada saat belum pandemi. Nah, multimedia ini intinya di inovasi. Jadi kita patokannya tetap harus ke Jawa, Surabaya, ya sama luar negeri lah. Udah banyak ini apa bisa browsing lah di YouTube, Google apa yang lagi tren di sana gitu kan. Jadi pada saat itu kan memang live streaming ini kita udah mulai tapi belum ada pasiennya gitu. Nah, pada saat mulai COVID 2020 bulan 3 disitulah mulai sampai puncaknya kemarin bulan 10, 11, 12 tahun lalu Bang Joy. Itu job sampai bisa ya terima lagi. Ya. Karena kita nyiapin ember segini nih, misalnya ember itu segini. Itu air yang datang segini gitu. Memang pemainnya juga dikit di Medan kan. Jadi ya itulah.
Jadi udah ada beberapa yang kita nggak ambil gitu. Tapi kan gini Bang, kalau multimedia ini kan orang berinvestasi besar, tapi takutnya orang yang beli nggak banyak gitu kan. Maksudnya apalagi di pandemi ini, aku nggak tahu kalau live streaming tadi ya, tapi kalau misalnya kita punya alat seperti Jimmy Iya. seperti kamera banyak atau apapun yang berbau dengan acara, Iya, iya. acara itu pasti akan sedikit kita ragu-ragu gitu untuk mengambil bisnis ini. Apakah menurut Abang bisnis ini masih bisa menjanjikan gitu, Bang? Pasti sangat. Sebenarnya inti bisnis itu kan kita cinta dulu nih. Kita suka dulu sama bisnis itu gitu. Pada saat kita udah suka, cinta, passion kita memang ke situ, kita pasti pikirin kan gimana dia biar oke, biar kedepannya maju terus gitu. Di masa pandemi ini Bang Joy, awal-awal kemarin memang yang pasti hancur sih. Bulan 3 sampai bulan-bulan 9 tahun lalu itu hancur lah. Itu semua bisnis memang terutama di kita itu hancur. Karena wedding nggak bisa, event nggak bisa. Nah, mulai agak-agak menggeliat, mulai ada event live ini, mulailah yang dulu produksinya misalnya produk apanya mesti di lapangan, ini udah bisa di ruangan kecil kan. Jadi vendor-vendor pun udah mulai bikin event, tapi event yang sesuai protokol COVID lah. Terus mereka mungkin makin banyak lagi bikin event, karena kan dulu cost-nya kan besar. Mesti sewa lapangan, izin keramaian segala macam. Sekarang kan enggak Bang Joy. Sekarang di ruangan 3 kali 4 meter pun kita bisa bikin event kan. Tinggal kasih green screen segala macam kan. Jadi memang sekarang malah lebih rame. Tapi ya itu tadi Bang Joy. Tetap kita harus memang inovasi terus gitu. Inovasi alat maksudnya? Inovasi alat dan juga skill Bang. Karena gini nih, di bisnis yang kita sekarang ini apa ya kita bilang, industri multimedia, industri kreatif lah kita bilang. Di industri kreatif sekarang ini dengan adanya COVID, banyak hal-hal baru yang memang nggak ada panduannya. Jalan sendiri? Iya, nggak ada sekolahnya. Kan gitu. Ya, memang kita harus belajar, tes sampai kita bisa. Misalnya live streaming dulu. Dulu kan belum terlalu banyak gitu yang bikin tutorial di YouTube gimana. Kalau sekarang mungkin banyak kan. Dan sekolahnya pun belum ada gitu di Indonesia. Nggak tahu kalau di negara lain kan. Nah itu belum ada. Jadi memang kita harus, itu tadi, kreatif gitu. Apa yang nggak ada kita bikin. Misalnya orang butuh penonton nih, kita bikin. Contoh kayak Idol. Idol kita lihat sekarang. Ya orang bisa nonton juga, meskipun hanya dari layar kan, di belakang layar, mungkin via Zoom atau apa segala macam. Tapi kan penonton langsung di tempat itu, paling nggak udah bisa terwakili dengan layar yang isinya ratusan orang itu kan, untuk mendukung si penyanyi kan, daripada dia hanya berhadapan dengan juri yang berapa orang gitu. Jadi memang itulah dia, memang harus ini terus, apa namanya ya, kita harus explore terus lah hal-hal baru gitu. Usaha multimedia ini kan harus ada promosi, Bang. Betul Bang. Promosi ini kan nggak akan mungkin kita bayar TV kan Bang, bikin iklan. Betul. Mungkin ada tips-tips atau trik untuk marketing kita untuk jasa-jasa kita. Gampang Bang. Sekarang kan Bang udah lebih mudah lah, ada sosmed kan. Jadi ya dipergunakanlah itu sebaik mungkin gitu. Instagram, entah itu Facebook, YouTube, ya gratisan loh Bang. Jadi memang banyak yang bisa dipakai. Tapi rata-rata sekarang
nyarinya itu memang nggak seperti dulu. Kalau seperti dulu kan kita harus bikin website. Tetap juga website kita punya bigjoeproduction.com ya. Iklan bang. Tapi yang lain-lain juga bisa kok. Bisa gratisan dulu, Blogspot atau apa. Yang penting begitu orang search Google, multimedia Medan misalnya, rental Jimmy Jeep di Medan, muncullah misalnya Big Joe. Jadi orang bisa langsung cari. Dan gini nih Bang, ini kasus ya, kita bicara kasus. Banyak orang menggunakan jasa foto, video. Iya. Akhirnya janji si fotografer atau si vendor ini kepada kliennya Iya. di luar dari waktu. Misalnya Iya. biasanya sebulan atau 2 minggu jadi. Ini tiba-tiba 3 bulan, tiba-tiba udah hilang. Iya. Tiba-tiba bagaimana Abang menyikapi masalah-masalah seperti ini? Jangan sampai terjadi pada mungkin teman-teman pengen memakai jasa fotografer atau bahkan orang-orang yang ingin memulai profesi ini supaya profesional gitu. Iya. Jadi gini Bang Joy, ini sebenarnya tips buat klien juga kan. Tapi masukan buat kita juga gitu. Jadi buat klien, jangan hanya terpaku pada foto-foto di Instagram yang bagus-bagus. Jadi kalau di Instagram udah pasti bagus-bagus Bang Joy. Bayangin kita foto 1000, yang diupload 1 atau 2. Kan udah pasti yang terbaik kan gitu. Tapi selain itu juga kita mesti tahu gitu. Orang yang kita percayakan momen penting kita ini bertanggung jawab nggak? Nah, contoh sederhananya, loh kita kan baru kenal Bang, gimana kita tahu dia bertanggung jawab atau enggak? Ya kita lihatlah. Datang aja ke kantornya kalau punya kantor. Kalau nggak punya kantor, nggak apa-apa datang ke rumahnya. Kan nggak apa-apa datang ke rumah Bang Joy. Iya. Iya kan? Ya kalau kita memang belum punya kantor, ya mainlah ke rumah. Di sini rumahnya gitu, jelas. Memang profesinya apa kan ketahuan gitu. Jadi pada saat ada apa-apa, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi memang lebih safety lagi kalau kita memang pakai jasa yang memang udah lama berkecimpung di bidang itu. Karena dia pasti ngejaga brandnya. Karena brand value itu kan sekarang sangat penting gitu. Nggak mungkin gara-gara satu hal itu kita, kayak kita nih misalnya kita kan udah 10 tahun lebih nih Bang Joy. Ya udah lama lah, belasan tahun lah. Jadi nggak mungkin gara-gara hal kecil kita ngilang atau kita pergi gitu kan. Pasti kita selesaikan. Tapi kalau untuk masalah yang selesainya lari dari yang direncanakan, misalnya kita janji sebulan, ternyata sebulan setengah atau 2 bulan, ataupun mungkin 3 bulan, selagi itu dipertanggungjawabkan, rasaku itu nggak ada masalah. Tapi kalau bisa memang kita harus tepati janji kita. Tapi memang di bisnis wedding ini kebanyakan teman-teman itu ya udah biasa sih, selesai sebulan 2 bulan itu udah normal-normal aja. Karena memang ya apalagi sekarang cetak album full press kan butuh waktu gitu, editing segala macam. Yang jelas harus selesai gitu. Itulah dia. Itu untuk profesi ya? Iya, untuk, harus. Untuk kawan-kawan yang mau menekuni profesi ini. Betul. Ini kan multimedia ini kan profesi kreatif yang mungkin akan berkembang dan disukai oleh kaula muda. Ya. Jadi bagaimana kira-kira harapan Abang ke adik-adik kita yang mungkin memulai ini, yang mungkin harus menegaskan kepada orang tuanya, inilah pilihanku, atau bagaimana? Apakah ini betul-betul berprospek Bang kira-kira Bang? Pasti berprospek. Jadi di hidup ini kita harus serius mengerjakan apa yang kita suka gitu. Jadi kalau bisa memang kerjakanlah apa yang memang passion kita ke situ gitu. Jadi misalnya nih, tapi bukan berarti aku pengen jadi musisi. Tapi kok aku sekarang disuruh
kerjanya kantoran, ngurusin komputer gitu. Jangan ngeluh gitu. Jalani dulu, karena kan proses hidup ini kita nggak tahu muaranya di mana. Jadi gini Bang Joy, aku dulu kan pengennya jadi musisi. Ternyata kerja di kantor yang harus megang komputer, ngerti komputer, jadi paling nggak dikit-dikit ngedit Photoshop, kan gitu. Jadi kalau aku dulu ngeluh nggak mau ngerjain itu, padahal dulu kalau aku ngeluh dulu nggak mau ngerjain itu, pasti aku nggak jadi kayak yang sekarang gitu. Makanya aku dulu bersyukur, iya juga ya. Jadi tahu aku dulu Photoshop, dikit-dikit edit video gitu. Karena proses hidup kita nggak tahu muaranya itu di mana. Jadi kalau kalian, misalnya sekarang lagi mengalami hal yang seperti itu, kerja yang kalian rasa bukan bidang kalian, kerjakan aja bro, syukuri dulu, kerjakan dengan serius, karena nggak tahu muaranya nanti di mana. Iya, suatu saat bidangnya itu ternyata yang harus kita jalani ABCDI ini, itulah nanti jalan yang harus kita jalani untuk menuju ke si Z kan gitu. Jadi gitu. Jadi jangan takut, jangan jadi tipe pengeluh juga, mengeluh. Kalau ada masalah, kerjakan, hadapi masalahnya di mana nanti urusan belakangan. Dan mungkin untuk menekuni bisnis ini juga Bang, menurut saya ya, itu nggak mungkin diawali tiba-tiba kita dikasih 300 juta, kita beli alat semua tanpa kita punya pengalaman. Gitu. Oh nggak bisa Bang Joy. Berarti mesti dari nol juga. Mesti dari nol. Dari tukang lampu seperti Abang, mungkin dari sebagai kameramen atau sebagai fotografer. Betul Bang Joy. Hidup ini intinya proses. Makanya banyak juga Bang Joy, orang yang terjun ke bidang ini mengandalkan itu tadi, uang. Karena dia nggak ngerti ya hancur juga. Iya. Gitu Bang Joy. Karena diawali pasti dari player dulu Bang ya. Pasti dari pelaku kan. Iya. Sebelum jadi manajer maksudku. Ya pastilah. Terus kita juga harus cinta memang. Ya. Cinta sama apa yang kita kerjakan. Gitu dia Bang Joy. Akhirnya kita sampai ke penghujung acara kita. Terima kasih Bang John sendiri. Sama-sama Bang Joy. Ownernya Big Joe Production. Dan semoga usaha Bang sukses. Dan jangan lupa bagi-bagi job kepada kami-kami yang duafa ini. Dan mudah-mudahan murah rezeki dan kita sering ditraktir. Oke, terima kasih. Dan untuk mendapatkan jasa dari Abang ini, silahkan lihat di link ini, ada Instagram, nomor telepon, dan alamat dari Big Joe Production. Bisa juga dilihat di deskripsi dari video ini. Dan sampai jumpa di cakap-cakap berikutnya. Salam kreatif dan salam menginspirasi untuk kita semua. Salam. Mantap bro!